subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel keren ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk selalu mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru lagi ya dari Poco, yaitu Poco F4 5G. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya saya mengulas tentang Poco F4 GT. Nah sekarang kita akan mengulas Poco F4 5G. Poco F4 5G ini menggunakan chipset dari Snapdragon 870. Dan untuk pertama kalinya produk Poco yang menggunakan stabilisasi OIS. Poco F4 ini dirilis di Indonesia dengan harga mulai dari 5.199.000-an. Kalian mau tahu kan tentang produk ini? Oke, langsung aja kita cari kekurangan serta kelebihan dari perangkat ini. Kita unboxing, langsung aja. Check it out! Oke, kita awali dengan unboxing ya. Kita buka plastik pembungkus yang menempel pada box smartphone dan juga segel pengaman dari box smartphone ini. Dan untuk varian yang saya unboxing ini berwarna night black. Kotak sudah terbuka dan kita akan lihat ya bagian per bagian di dalam kotak penjualan dari Poco F4 5G ini. Di dalam partisi pertama terdapat satu buah SIM ejector, buku petunjuk, kartu garansi, kemudian ada stiker dari Poco, lalu ada kartu selamat bergabung dari Poco Family. Dan di dalam paket penjualan ini juga tersedia dongle USB Type-C. Lalu juga terdapat soft case ya yang berwarna bening seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Di bawahnya langsung kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih tertempel stiker seperti ini. Kita letakkan dulu di tempat yang lain. Kemudian yang letaknya paling bawah terdapat satu buah kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Lalu ada kepala charger yang pastinya telah mendukung fast charging. Dan yang terakhir adalah kita membuka plastik penyegel ataupun stiker penyegel yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Poco F4 5G-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Smartphone Poco F4 menawarkan 3 pilihan warna yaitu Moonlight Silver, Night Black, dan Nebula Green. Untuk tampilannya, menurut saya pribadi Poco F4 terasa kurang unik ya dibanding seri sebelumnya atau varian Poco M ataupun Poco X. Bodinya dipoles dengan tampilan efek glossy yang tidak begitu meninggalkan bekas sidik jari. Pada framenya atau tepi bodinya, Poco F4 ini menggunakan model yang flat atau rata. Ponsel ini memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 163.2 x 76 x 7.7 mm dan memiliki berat 195 gram. Untuk desainnya, meskipun model tepiannya ini terasa rata, menyediakan grip yang nyaman saat dalam posisi horizontal dan landscape saat ketika kita menonton video atau bermain game. Untuk bodi belakangnya, apabila saya gerakan smartphone-nya seperti ini terlihat sekali ya untuk mengkilatnya karena terbuat dari material kaca. Dan untuk perangkat ini telah memiliki sertifikasi IP53 yaitu ketahanan terhadap percikan air serta debu. Sekarang kita beralih ke layarnya. Pada bagian layar ini, Poco F4 sudah menyediakan panel EA AMOLED 6,67 inch dengan resolusi Full HD+. Layar Poco F4 ini telah mendukung refresh rate tinggi yaitu 120Hz, dilengkapi dengan sertifikasi HDR10+ dan Dolby Vision. Lalu pada perlindungan layarnya telah mengandalkan coating dari Corning Gorilla Glass 5. Mengenai layar yang diusung oleh perangkat ini yaitu layar E4 AMOLED memiliki kecerahan maksimal hingga 1300 nit. Dengan kualitas ini sangat memudahkan kamu untuk mengoperasikannya ya pada kondisi cahaya yang sekitar sangat terang.
Di sisi lain, ini juga akan memudahkan kamu untuk melakukan komposisi menggunakan layar Poco F4 saat memotret menggunakan kameranya. Dengan dukungan refresh rate tinggi 120Hz dan touch sampling mencapai 360Hz, maka tampilan animasi terlihat mulus, sedangkan respon layar dalam menerjemahkan sentuhan cukup instan. Terdapat dua setelan refresh rate yang bisa dipilih, default, otomatis, ataupun custom. Pada opsi default, sistem akan melakukan penyesuaian refresh rate berdasarkan aplikasi yang dibuka. Angka refresh rate disetel mulai dari 30Hz sampai 120Hz. Sementara itu, untuk opsi custom memberikan dua pilihan kepada pengguna untuk menetapkan refresh rate di angka 60Hz atau 120Hz pada keseluruhan tampilan. Meski demikian, saat kamu memilih 120Hz, sistem akan menurunkan refresh rate secara otomatis ke angka 60Hz, khusus ketika layar sedang diam atau menampilkan foto. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menghemat daya. Untuk kualitas warnanya sendiri, Poco F4 memang masuk dalam daftar atau rentang DCI-P3, khususnya saat mode warna VVID atau Saturate diaktifkan. Oke, sekarang kita bahas tentang spesifikasi yang dibawa serta performa dari perangkat ini. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, Poco F4 memakai SoC Qualcomm Snapdragon 870. Seperti kita ketahui ya, bahwa Snapdragon 870 memiliki performa yang kencang, masih jauh di atas seluruh chipset kelas menengah premium terbaru termasuk Snapdragon 778G. Di dalam Snapdragon 870 ini terdapat 8 core CPU yang terbagi dalam 3 cluster. Ada satu core Super Kiro 585 Prime berbasis Cortex A77 dengan kecepatan 3,2 GHz. Kemudian ada 3 core Performa Kiro 585 Gold Cortex A77 dengan kecepatan 2,55 GHz dan 4 core Efficient Kiro 585 Silver Cortex A55 dengan kecepatan 1,95 GHz. Dan untuk pengelolaan grafiknya, SoC ini didukung oleh GPU Adreno 650 dengan kecepatan 670 MHz. Lalu ada dukungan modem 5G eksternal X55. Seluruh komponen diikat melalui proses manufaktur 7 nanometer. Pada memorinya, perangkat ini disokong RAM LPDDR5 sebesar 6 GB atau 8 GB, serta memori internal UFS 3.1 berkapasitas 128 GB atau 256 GB. Teknologi pendingin dari Poco F4 ini menggunakan sistem pendingin yang 4 kali lebih luas dibanding pendingin F3. Nama sistem pendingin tersebut adalah Liquid Cool Teknologi 2.0. Pada pengujian metode sintetis menggunakan aplikasi Benchmark Antutu versi 9, untuk range skornya didapat skor sebesar 650 ribuan. Skor yang diraih perangkat ini lebih tinggi dibanding Samsung A52s. Sebelum melakukan uji performa lanjutan yaitu memainkan game di perangkat ini, terlebih dahulu saya ukur suhunya. Didapati suhu sekitar 32 derajat Celcius. Yang pertama akan saya coba memainkan game PUBG Mobile ya, dengan settingan grafik. Untuk rate-nya saya menggunakan rata kanan, sedangkan untuk grafiknya saya menggunakan settingan grafik HDR. Memainkan game sekelas PUBG Mobile di perangkat ini, ternyata perangkat ini dengan mudah menjalankan game ini tanpa adanya hambatan yang berarti seperti lag atau frame yang terasa drop. Sedangkan untuk rate-nya sendiri mampu berjalan di rate 60 fps. Untuk kualitas gambar saat memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini, kalian bisa lihat sendiri di video ini ya, menghasilkan kualitas gambar yang bagus, serta untuk rate-nya masih stabil dan tetap terjaga. Kemudian berbicara tentang suhunya. Untuk suhu sendiri, saya merasakan hawa hangat saat memainkan game ini di rentan waktu 20 menit. Dan hawa hangat ini muncul di sekitaran kamera. Namun hawa yang muncul tersebut tidak mengurangi kenyamanan saya dalam memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Masih terasa aman. Oke, kesimpulannya dalam memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini benar-benar lancar, tanpa ada kendala apapun. Dan saya dengan mudah untuk memenangkan game PUBG Mobile ini. Kemudian saya lanjutkan memainkan game yang lumayan berat yaitu Genshin Impact. Berkat chipset Snapdragon 870, Poco F4 mampu menjalankan game Genshin Impact di settingan grafis tertinggi dengan semua efek diaktifkan. Dan berdasarkan pengalaman saya memainkan Genshin Impact di perangkat ini, Poco F4 mendapatkan rata-rata 50 fps di settingan grafis tertinggi. Tapi sayangnya Poco F4 kadang mengalami FPS drop hingga 20 fps ketika dimainkan lebih dari 30 menit.
Kendati demikian, FPS drop bukan menjadi masalah besar karena game masih tetap lancar dan tidak ada kendala apapun. Memainkan game Genshin Impact di perangkat ini saya hanya membutuhkan waktu 30 menit saja dan baterai Poco F4 berkurang hanya 13% saja. Kemudian bagaimana dengan suhu perangkatnya saat saya memainkan game Genshin Impact ini? Dari aspek temperatur, HP flagship killer ini cukup hangat saat digunakan bermain Genshin Impact setelah 10 menitan. Namun bagi saya temperatur yang hangat ini tidak terlalu mengganggu performa gaming karena hanya menimbulkan frame drop minor. Jadi kesimpulannya adalah perangkat ini dapat dengan lancar memainkan game berat sekalipun seperti Genshin Impact. Setelah 30 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sekitar 34-35 derajat Celcius. Sekarang kita beralih ke bagian audionya. Perangkat ini memiliki komponen penghasil audio yang baik. Pada audionya, perangkat ini dibekali stereo speaker. Dan untuk speaker stereonya telah didukung oleh teknologi Dolby Atmos agar pengguna dapat melakukan penyesuaian karakter suara. Berikut adalah contoh keluaran audionya. Pada sisi kamera, Poco F4 memakai konfigurasi 3 kamera belakang plus 1 lampu flash. Dan komposisinya terdiri atas kamera utama sebesar 64 megapiksel dengan bukan 1.79. Lalu ada kamera ultrawide sebesar 8 megapiksel dengan bukan 2.2. Kemudian ada kamera makro dengan 2 megapiksel dengan bukaan 2.4. Dari ketiga kamera ini, hanya kamera utama yang dilengkapi dengan autofocus. Oke, sekarang kita balik ke sisi depan. Ada kamera selfie sebesar 20 megapiksel dengan bukaan 2.45. Kamera selfie ini menggunakan sensor dari Sony, yaitu IMX596 dengan ukuran 1,8 inch. Soal perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 60 fps. Sedangkan untuk kamera selfie-nya hanya mampu merekam video di resolusi 1080 per 30 fps. Lalu bagaimana atau seperti apa hasil jepretan kamera Poco F4 ini? Hasilnya sangat memuaskan pada kondisi pencahayaan cukup, terutama pada siang hari. Dan untuk kamera selfie-nya sendiri dapat menampilkan warna kulit yang natural. Hanya saja menurut saya, foto terlihat mengalami banyak pemrosesan oleh AI. Dan berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan oleh kamera perangkat ini. Pagi guys, kali ini saya akan mencontohkan menggunakan kamera selfie di pengaturan 720 pixel per 30 fps ya pada kamera Poco F4. Di sini untuk kualitas gambarnya cerah ya dan detailnya dapat, sehingga membuat kualitas gambar yang direkam itu juga cukup bagus. Di laju bingkai 30 fps ini tidak terjadi masalah seperti delay ataupun patah-patah ya. Saya sekarang berada di dalam kabin sebuah mobil dan berjalan. Apakah tampak shaky ataupun stabil? Ternyata kalau lihat dari gambarnya masih stabil ya, tidak terjadi banyak guncangan ataupun shaky saat saya mengambil gambar selfie seperti ini. Dan ini di pengaturan paling tinggi untuk kamera selfie-nya ya, itu 1080 pixel per 30 fps. Untuk kualitas gambarnya juga lebih cerah dibanding yang 720 pixel, dan untuk warnanya juga lebih detail. Kualitasnya lebih detail, warnanya lebih tajam maksudnya ya.
Di pengaturan 30 fps ini tidak terjadi delay ya, sama ya, tidak patah-patah. Dan saya lagi berjalan di dalam sebuah kabin dan mobil ini tetap berjalan. Dan kualitas gambarnya untuk kestabilannya bagus ya, tidak terjadi shaky ataupun guncangan saat saya mengambil objek atau mengambil rekaman seperti ini, masih stabil. Oke, ini saya ada di kamera utama dengan pengaturan 720 pixel per 30 fps. Saya juga berada di dalam kabin ya. Saya ingin menguji kestabilan untuk kualitas perekaman videonya, apakah masih stabil atau tidak apabila saya berjalan menggunakan kendaraan seperti ini. Ternyata stabil ya, tidak terlalu banyak terjadi guncangan. Dan untuk kualitas gambar saat saya rekam seperti ini, warnanya bagus ya, menyerupai dengan warna asli. Terus kualitasnya juga tajam ya. Dan di pengaturan ini juga bisa di zoom ya, hingga 6 kali kalau tidak salah. Oke, kita zoom terus sampai 6 kali ya. Dan untuk gambarnya masih terlihat jelas dan tidak pecah ya. Oke, kita mundur lagi sampai oke. Seperti ini guys, untuk kestabilan dari mode perekaman videonya. Dan ini di pengaturan 1080 pixel per 60 fps ya. Langsung saya ngambil yang 60 fps. Untuk gambarnya sendiri, kualitas gambar yang ditangkap oleh kameranya keren ya, tajam, detail, dan warnanya juga menyerupai dengan warna asli. Di luar lagi cuaca hujan ya, jadi sedikit gelap ataupun mendung. Tapi untuk perekaman videonya sendiri menghasilkan gambar yang bagus ya, keren. Dan untuk kestabilannya juga mantap, tidak terlalu banyak shaky dan masih stabil. Oke. Di sini juga bisa dilakukan pembesaran sebanyak 6 kali ya. Dan kualitasnya masih cukup terjaga, untuk gambarnya tidak pecah dan tidak terdapat noise saya kira ya, masih terlihat jelas. Oke, good. Kita kembalikan. Dan ini adalah di pengaturan yang paling tinggi, yaitu 4K per 60 fps ya. Jelas untuk ketajaman serta kedetailan dan untuk warna di pengaturan 4K ini jauh lebih bagus ya dibanding dengan 2 atau 3 pengaturan yang tadi. Di laju bingkai 60 fps ini ya tidak terjadi masalah seperti ini, patah-patah, jelas, cepat sekali. Dan untuk kestabilannya pada pengaturan yang paling tinggi ini juga baik ya, tidak terlalu banyak guncangan saat saya mengambil objek atau merekam video dengan aktivitas berjalan seperti ini. Wow, gambarnya keren banget ya. Dan ini juga bisa dilakukan pembesaran hingga 6 kali. Dan terlihat untuk kualitas gambarnya masih terlihat jelas ya, tanpa adanya pecah-pecah ataupun noise ya. Oke, keren. Halo, ini saya coba kamera selfie ya di pengaturan 720 pixel per 30 fps di siang hari ya, di sebuah tempat makan ya, dekat tempat kerja saya. Oke, di laju bingkai 30 fps saya rasa tidak terjadi masalah ya, seperti delay ataupun patah-patah di siang hari. Kualitas gambarnya juga bagus, warnanya juga bagus, dan kedetailannya juga bagus ya. Oke, coba kita berjalan stabil ya untuk kestabilan dari kamera ini. Kita ke pengaturan yang lebih tinggi ya, di 1080 pixel. Dan ini di pengaturan yang lebih tinggi, yaitu 1080 pixel per 30 fps ya. Dan untuk kualitas gambarnya jauh lebih bagus dibanding yang 720 pixel, lebih putih, dan untuk warnanya juga lebih keren ya, detailnya juga dapat sama dengan yang 720. Di laju bingkai 30 fps saya rasa tidak terjadi masalah seperti delay ataupun patah-patah, dan kestabilannya juga bagus ya, tidak terlalu shaky ataupun tidak shaky saat saya berjalan seperti ini, masih stabil. Dan ini di pengaturan yang lebih tinggi, yaitu 1080 pixel per 30 fps ya. Dan untuk kualitas gambarnya jauh lebih bagus dibanding yang 720 pixel, lebih putih, dan untuk warnanya juga lebih keren ya, detailnya juga dapat sama dengan yang 720. Di laju bingkai 30 fps saya rasa tidak terjadi masalah seperti delay ataupun patah-patah, dan kestabilannya juga bagus ya, tidak terlalu shaky ataupun tidak shaky saat saya berjalan seperti ini, masih stabil. Halo guys, balik lagi di
Anggeros pada channel bersama aku Dewi, aku Siti. Di malam hari yang hujan ini kita mau review kamera apa sih Kak? Kita mau review Poco F4 5G. Nah, sekarang kita berada di pengaturan paling terendah yaitu 720 pixel per 30 fps. Nah, fiturnya apa aja nih? Kalau boleh tahu ya aku. Cantikan. Oke. Jangan flash ya. Yuk, kita coba cek sambil jalan apakah ada delaynya ya. Ada noise-nya, pencahayaannya. Tapi untuk pencahayaannya cukup terang ya karena kita berada di ruangan yang agak terang. Nah, sekarang kita mau ke ruangan yang agak gelap nih. Apakah tetap cerah atau enggak, bisa komen di bawah ya guys. Apakah noise-nya masih ada ya. Yuk kita lanjut ke pengaturan selanjutnya. Oke guys, sekarang kita berada di pengaturan 1080 per 30 fps. Nah, di 1080 per 30 fps ini kita menggunakan ultra stabil. Hanya di pengaturan ini aja ya guys, fiturnya bisa dipakai. Nah, kita juga mau cek ya apakah ada delaynya atau ada noise-nya, pencerahannya. Kita coba cek sebentar. Kita komenin di bawah ya guys, delaynya, noise-nya, pencerahannya, dan kita persis banget di samping live musik. Apa suara kita terdengar dengan jelas apa enggak ya? Komen di bawah ya guys. Lanjut ke pengaturan selanjutnya. Oke guys, sekarang kita ada di pengaturan 1080 pixel per 60 fps. Nah, kita juga mau coba ini perbedaan antara di luar ruangan sama di dalam ruangan. Apakah pencerahannya lebih baik di luar atau di dalam ruangan, terus noise-nya, delaynya juga lebih baik di luar atau di dalam, bisa komen di bawah. Nah guys, sekarang kita berada di dalam ruangan. Bagaimana pencerahannya? Apakah lebih baik di luar atau di dalam? Bisa komen di bawah ya guys. Kita lanjut ke pengaturan selanjutnya. Oke guys, sekarang kita ada di pengaturan 4K per 30 fps. Nah, di 4K per 30 fps ini fiturnya bisa digunakan flash dan filter banyak banget filternya ya. Sesuai kebutuhan Anda ya filternya. Ini kita coba cek sambil jalan. Kita juga berada di dalam ruangan, kita mau keluar ruangan. Pencahayaannya, noise-nya, delaynya, cukup di bawah ya guys. Nah, sekarang kita berada di luar ruangan guys. Apakah lebih cerah? Apakah noise-nya masih ada? Apakah delaynya masih ada ya guys? Kita lanjut ke pengaturan selanjutnya. Sekarang kita ada di pengaturan tertinggi yaitu 4K per 60 fps. Nah, di 4K ruangan tetap sama ya guys fitur-fiturnya, tapi untuk fiturnya itu bisa dinyalakan sebelum di video dinyalakan ya guys. Kita balik cek sambil jalan. Pengaruh noise-nya, ada delay-nya, pencerahannya. Kita komen di bawah ya guys. Halo guys, sekarang kita berada di kamera selfie di pengaturan kamera paling terendah yaitu di 720 per 30 fps. Seperti inilah penampakannya. Kita di dalam ruangan ya. Di 720 ini ada fitur-fiturnya apa aja? Mungkin ada filter, terus percantik dan bokeh. Nah, untuk percantik dan bokeh bisa diatur sesuai kebutuhan Anda ya. betul sekali. Sekarang kita coba tes sambil jalan apakah aman delaynya ya, ada putus-putusnya atau enggak. Apakah ada noise-nya ya, ada delaynya, cahayaannya. Aman ya. Di layar kaca sih aman nih, di layar kamera. Dan kita coba lihat pengaturan selanjutnya yuk. Kita lanjut. Halo guys. Sekarang kita berada di luar ruangan ya, di pengaturan 1080 30 fps dan ini yang tertinggi. Untuk filter masih ada ya fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita juga lagi ada di luar ruangan guys. Delaynya juga aman ya kayaknya. Ya, karena di luar hujan kita nggak banyak beraktivitas di luar nih. Saya juga belum tahu apakah kamera ini anti air juga atau belum. Nanti mungkin bisa diulas habis dengan Anggeros pada channel nanti ya. Untuk fiturnya tetap sama ya guys, dinyalakan sebelum video dimulai.
Jangan lupa like, comment, and subscribe di Angger Waspada Channel. Jangan lupa nyalain loncengnya guys. Bye. halo. Sekarang kita ada di fitur 2 tampilan ya, kanan kiri. Dan di 2 tampilan atau dual video ini bisa diatur kiri kanan maupun video call. Nah, saya kebetulan ada di kamera selfie-nya, sedangkan Siti sama Dewi ada di kamera utama. Cakep ya dua-duanya, tampilannya juga keren. Coba tes sambil jalan, apakah ada delaynya juga? Aman ya. Oke. Kita lagi ke kemana tadi? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Sekarang kita bahas tentang fitur-fitur tambahan dari perangkat ini. Poco F4 hadir dengan sistem operasi MIUI 13 yang berasal dari Android 12. Di sini kamu bisa menemukan pengalaman antarmuka yang terasa sama dengan seri flagship-nya. Antarmuka ini terasa ringan, ditambah lagi dengan layar refresh rate 120Hz membuat pergerakannya mulus. Hadir sebagai seri high-end, tentu saja Poco F4 ini sudah hadir dengan fitur NFC. Pada sistem keamanannya juga tersedia pemindai wajah yang melengkapi fitur pemindai sidik jari. Poco F4 juga menyediakan fitur optimasi performa khusus gaming, yaitu Game Turbo. Untuk kualitas pemindai sidik jarinya bisa diandalkan ya dalam membuka cepat kunci perangkat. Pada bagian baterainya, perangkat ini memiliki kapasitas baterai sebesar 4500 mAh. Kemudian perangkat ini juga didukung dengan teknologi pengisian daya cepat yang diberi nama Turbo Charging sebesar 67 Watt. Walaupun kapasitas baterainya di bawah 5000 mAh, tapi proses pengisiannya cukup cepat. Dan perangkat ini bisa terisi 100% hanya membutuhkan waktu 30 menit saja. Gimana guys? Dengan 5 jutaan kamu bisa mendapatkan HP flagship killer. Oke sobat semua, sebenarnya banyak kelebihan dibanding kekurangan dari perangkat ini. Untuk kekurangannya masih bisa ditoleransi ya, seperti low light, dot wear, dan daya tahan baterainya. Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.